Di suatu pagi yang cerah, langit bersujud pada kebenaran. Sungai-sungai mengalirkan kabar gembira. Burung-burung berkicau riang, dan bumi pun bergetar menyambut sebuah kebenaran yang terlalu lama disembunyikan. Kebenaran bahwa nasab klan Ba'alawi yang selama ini mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak sah, tidak terbukti secara sejarah, tidak valid secara ilmu nasab, dan kini semakin digugurkan oleh bukti ilmiah tes DNA. Umat Islam bagaikan terbangun dari tidur panjang. Mereka bersujud syukur dari gunung-gunung terpencil hingga hiruk-pikuk kota metropolitan. Semua menyadari cukup sudah penipuan atas nama nasab. Tetapi di balik terbongkarnya kepalsuan ini, ada bahaya mengintai mereka yang masih membela pencangkok nasab Nabi. Bahaya pertama, melanggar perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Mereka yang percaya Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa, padahal tidak satupun kitab selama 500 tahun lebih yang menyatakan itu. Dengan demikian, hanyalah para pengikut buta. Baru pada abad ke-9, narasi palsu itu dimunculkan. Mengapakah kalian percaya tanpa ilmu? Bahaya kedua, merendahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, setiap muslim harus cemburu menjaga nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan biarkan siapapun mengaku keturunan tanpa hak. Membela pencangkok berarti membuka celah kehormatan Nabi untuk dinistakan, sebuah penghinaan terselubung. Bahaya ketiga, membuka jalan munculnya Imam Mahdi palsu. Dalam keyakinan Islam, Imam Mahdi berasal dari keturunan Nabi. Jika masyarakat dibius oleh nasab palsu, kelak mereka akan mengangkat pemimpin akhir zaman yang nasabnya hanya rekayasa. Bayangkan jika umat Islam disesatkan dalam momen paling krusial sejarah akhir zaman. Bahaya keempat, kiai menjadi sasaran pemerasan. Jika seseorang kiai membela para pencangkok, maka pesantrennya akan menjadi sasaran empuk. Para santri akan diperas, nama kiai dicatut, lalu kedok keturunan Nabi dipakai untuk menaklukkan hati dan menguras isi kantong. Bahaya kelima, santri kehilangan kemandirian berpikir. Santri yang dibelenggu dogma, kalau kamu tidak hormat pada Habib, ilmunya tidak barokah. Inilah doktrin penjara batin. Santri tidak lagi berani berpikir, takut, kerdil, menjadi budak spiritual yang kehilangan nurani dan nalar. Bahaya keenam, pengusaha dan pejabat dijadikan ATM. Dengan janji barokah jabatan dan usaha, para pencangkok mendekati pejabat dan pengusaha. Padahal keberhasilan itu murni dari Allah dan hasil kerja keras, tapi nasab palsu dijadikan alat untuk memungut upeti. Bahaya ketujuh, orang awam dijadikan simbol kemuliaan palsu. Semakin banyak pengikut, makin tinggi klaimnya. Padahal yang dicintai bukan karena ilmu atau akhlak atau karena ketakwaannya, tapi karena gelar keturunan Nabi. Pengikut dijadikan alat pamer, bukan diajarkan menjadi lebih mulia. Mereka dijadikan jamaah, bukan diajak menjadi ulama. Wahai umat Islam,
Sudah saatnya kita memutus rantai kepalsuan ini. Jangan bela nasab palsu hanya karena takut dicap tidak beradab. Ingatlah bahwa kebenaran tak butuh perlindungan gelar. Kebenaran hanya butuh keberanian dan ketulusan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Berikan like dan subscribe, dan bagikan video ini sebagai wujud cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya dari kata-kata, tapi dari sikap menjaga kemuliaan nasab beliau yang asli. Jangan diam saat agama ini diperdagangkan oleh mereka yang hanya ingin gelar dan pujian dari manusia. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.